semua jemaat Gereja Grace Sri Muda. Saya percaya setiap pribadi kita dalam keadaan yang baik-baik, yang sehat-sehat, dan damai sejahtera Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Walaupun sekarang ini case COVID semakin meningkat, tapi saya percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Amin. Haleluya. Pada hari ini, bagi yang pertama kali join kita dalam ibadah online, saya sangat mengalu-alukan kehadiran Anda dan terima kasih karena beribadah bersama dengan Gereja Grace Sri Muda. Baiklah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, mari saya membawa kita dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu, atas perlindungan tangan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami percaya dalam segala sesuatu apapun kami lakukan Tuhan, kami ingin terus meletakkan Engkau di tempat yang pertama dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami percaya Engkau yang melawati setiap pribadi kami dalam dimanapun jemaat kami pada saat ini. Tuhan, kami percaya tangan Tuhan menyertai kami, tangan Tuhan, perlindungan Tuhan menjaga setiap pribadi kami Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, untuk ibadah online kami pada pagi ini Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menyertai kami dimanapun jemaat kami berada pada saat ini. Tuhan, kami berdoa kami dalam perlindungan dan Roh Kudus Tuhan yang memulihkan hati kami, yang memulihkan keadaan kami pada saat ini Bapa. Terpujilah Engkau dimanapun kami berada pada saat ini. Kami ingin terus satukan jiwa dan roh kami untuk datang terus memuji, menyembah Engkau Raja segala Raja Bapa. Tuhan, Kaulah yang menyertai ibadah kami daripada awal sampai akhirnya. Biar dalam segala sesuatu, baik dalam praise and worship, dalam khotbah kami Tuhan, kami ingin terus mendengar isi hati Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biar lewat daripada setiap nyanyian, lewat daripada setiap firman Tuhan yang dinyatakan Bapa, kami ingin setiap kami dipulihkan dan dikuatkan dalam Engkau Yesus. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah Kau Yesus. Kami syukur hormat kami kembali dalam Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Amin. Tuhan itu baik, amin. Haleluya. Mari kita terus mempersiapkan diri kita untuk datang menyembah Raja segala Raja. Terpujilah Engkau Tuhan.
habis Tuhan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Yes Lord, kami naikkan syukur kami buat hari yang baru Kau berikan setiap hari Bapa. Thank you Lord. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu
Shalom GSM Family, selamat pagi. Apa kabar kita semua pada pagi hari ini? Haleluya, saya percaya setiap kita di dalam keadaan yang baik. Jadi pagi hari ini saya mau mengucapkan selamat bertemu dan selamat kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Merupakan ibadah yang kedua sepanjang tempoh PKPB ini. Saya berdoa damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Jadi saya bersyukur sekali lagi untuk kesempatan ini bersama-sama boleh berkongsi firman Tuhan buat setiap pribadi kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Kesempatan yang sangat baik di mana Tuhan boleh menyatukan kita boleh hadir bersama-sama di dalam ibadah online kita. Jadi sebelum kita mendengarkan daripada firman Tuhan, saya mengajak kita sama-sama datang sekali lagi di hadapan Tuhan di dalam doa kita pagi hari ini, supaya Tuhan menolong kita di dalam pembelajaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang baik, Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh beribadah oleh karena kebaikan, oleh karena anugerah Tuhan. Meskipun Tuhan kami boleh beribadah di dalam online ini, Tuhan Yesus, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir dalam setiap rumah kami masing-masing. Dan kami datang kepada Engkau, Tuhan. Dan kami datang untuk menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Engkau. Engkau yang menolong kami, Tuhan Yesus. Kiranya ada hal-hal yang tidak boleh kami mengerti, kami berdoa Roh Kudus Tuhan tolong kami untuk mengerti. Bahkan untuk hamba-Mu pagi hari ini, Tuhan Yesus, pakai dan urapi hamba-Mu, Tuhan Yesus, berbicara untuk firman Tuhan pagi hari ini. Apa yang tidak patut hamba katakan, Tuhan, hentikan hamba untuk mengatakannya. Dan biarlah hanya Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Haleluya. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang kita sedia maklum, sekarang kita sedang menghadapi musim ataupun gelombang ketiga COVID-19. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena setiap kita berada dalam keadaan yang baik. Nah, bahkan pada waktu ini saudara, kerajaan maupun setiap pribadi kita sekarang sedang fokus tentang COVID-19 ini. Dan kita melihat bagaimana kita boleh menghentikan, bagaimana kita boleh memutuskan rantaian COVID-19 ini. Tapi pagi hari ini saya rindu mengajak kita untuk sama-sama belajar, melihat ataupun di tengah-tengah gangguan yang sedang terjadi ini, kita mau melihat ataupun kita mau fokus, memandang jauh ke hadapan bahwa ada satu hal yang sudah disediakan buat kita. Jadi pagi hari ini saya mau berbicara tentang warisan, ya. Ketika ada yang bertanya apa tajuk khotbah hari ini, saya katakan warisan, hidup warisan. Tapi saudara, pagi hari ini bukan soal partai politik yang ada di Sabah, yaitu partai warisan, tapi mengenai sebuah warisan yang sudah disediakan bagi kita, yaitu warisan dalam kerajaan surga ataupun inheritance. Di pagi hari ini saya mau mulakan dengan 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 5. Kita sama-sama melihat dalam firman Tuhan yang tertera di kaca TV kita ataupun di screen kita pagi hari ini. Mari kita bacakan bersama-sama. Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena belas kasihan-Nya yang amat besar, Dia telah mengaruniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa dan kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman. Jadi saudara, ini adalah satu harapan. Ini adalah satu iman bagi setiap pribadi kita bahwa ada warisan yang disediakan buat saya dan saudara. Nah, kita mungkin seringkali mendengar ataupun kita seringkali membaca
di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat 11 hingga 32. Berbicara tentang dua orang bersaudara ataupun dua orang anak laki-laki. Jadi di mana yang bongsu memintakan bahagian ataupun warisan ataupun harta ayahnya menjadi bahagian dia. Nah, sebab ini adalah satu warisan ataupun sesuatu harta yang sudah disiapkan oleh bapa mereka kepada kedua orang anaknya. Lalu si ayah memberikan mereka harta ini. Dia membagikan sama rata apa yang mereka miliki, akan mereka miliki. Jadi anak yang bongsu ini apa yang dia lakukan? Nah, dia yang meminta dan dia mengambil segala harta itu dan dia menjual segalanya dan dia pergi ke negeri lain. Dia meninggalkan ayahnya, dia meninggalkan keluarganya, dia pergi ke daerah lain dan dia mulai hidup berfoya-foya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memerhatikan cerita ini, kita mungkin berkata atau berpikir, kenapa anak bongsu ini mau menjual segala hartanya? Kenapa dia tidak mau menyimpan ataupun keep it for the next generation, untuk anak cucunya? Jadi apa faedah yang dia dapat kalau dia menjual segala-galanya? Nah, saudara, keadaan ini tidak jauh berubah. Ya, 2000 tahun setelah Yesus mengatakan perumpamaan tentang anak yang hilang ini kepada murid-muridnya, tidak banyak yang berubah. Nah, hari ini banyak hal yang kita dengar ataupun yang kita baca di kaca TV kita, di surat kabar, ya, mengenai anak-anak, mengenai cucu-cucu, di mana mereka mencuri, mereka merompak dari ibu bapa mereka, daripada nenek mereka sendiri. Bahkan yang lebih parah, bahkan menyedihkan saudara, banyak keluarga yang bergaduh sehingga bawa ke dalam mahkamah isu perebutan harta. Karena apa? Karena harta ini adalah sesuatu yang penting, ya, penting bagi setiap orang dan semua orang mau memilikinya. Nah, warisan itu baik, kata firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 22 dikatakan begini. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah, saya ulangi, dikatakan orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Jadi saya percaya setiap kita yang hidup pada hari ini pasti suatu hari nanti akan memberikan sebuah warisan kepada anak cucu kita. Nah, ketika dalam cerita anak bongsu tadi saudara, setelah dia mendapatkan warisan yang menjadi bahagiannya daripada orang tuanya, dia menjual segala harta pusaka itu. Dia menjual segala-galanya, satupun dia tidak simpan. Nah, pada akhirnya ketika dia sudah menjual segala-galanya dan sudah pasti dia kehilangan apa yang dipanggil harta pusaka itu. Nah, ketika dia hilang segala-galanya setelah hidup berfoya-foya, bersenang lenang saudara, hidup dengan membazir, boros. Jadi dia tidak ada duit, 1 sen pun tidak ada, untuk beli makanan pun tidak cukup. Jadi dia harus makan daripada makanan babi. Nah, saudara, pagi yang indah ini saya mau mengingatkan kita, saya mau menasihatkan kita untuk kita mulai mencari harta ataupun sebuah warisan yang bertahan lama. Di muka bumi ini kita boleh mencari harta, tapi saya mau bawa kita jauh ke depan, melihat ke depan akan sebuah harta yang tersimpan buat kita, yang tidak akan lenyap. Nah, karena saya percaya setiap kita, sebut saja tentang harta, pasti mau. Nah, saya sendiri mau akan hal itu. Tapi di mana kita mencari warisan ini? Di mana kita mau mencari harta yang tidak lenyap ini, saudara? Dalam Kolose 3 ayat 23 hingga 24 dikatakan, lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Kristus ialah Tuanmu dan kamu hambanya.
Ini adalah salah satu ayat yang agak famous, yang agak terkenal di dalam Alkitab. Tetapi adakah kita berpegang? Apakah kita melakukan ayat firman Tuhan ini? Apakah kita bersandar kepada ayat firman Tuhan ini? Nah, pagi hari ini saudara, saya mau kita belajar ataupun saya mau kita melihat kepada 3 perkara untuk kita lihat, teliti bersama-sama dalam tema ataupun tajuk warisan yang saya bawakan kepada kita pagi hari ini. Yang pertama saudara, untuk kita mendapatkan sebuah harta ataupun sebuah warisan, pertama-tama harus ada warisan ataupun harta pusaka itu sendiri. Kalau tidak ada warisan, tidak ada harta pusaka, tidak ada gunanya. Jadi yang pertama harus ada warisan, harus ada harta pusaka itu sendiri. Nah, di dalam ayat yang ke-24 tadi, Paulus mengatakan, "Karena kamu tahu bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu." Dikatakan, kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Kamu akan menerima harta pusaka. Kita akan menerima sebuah harta yang disiapkan bagi kita sebagai ganjaran kita semua. Nah, dalam kita hidup di dunia ini saudara, dalam kita hidup di bumi ini, kita tidak tahu ataupun kita tidak pasti harta pusaka apa yang akan kita warisi daripada orang tua kita. Bahkan saya sendiri pun tidak tahu apa yang saya akan warisi daripada keluarga saya. Apa yang orang tua saya akan berikan kepada saya. Kami ada 6 orang adik-beradik dan setiap kami tidak tahu apa yang kami akan terima, apa yang akan kami dapat, ataupun apa yang diwariskan kepada setiap kami masing-masing. Nah, tetapi kita melihat kembali ya di dalam firman Tuhan yang pertama-tama kita baca tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 3 hingga 5 dikatakan begini, "Puji bagi Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena belas kasihannya yang amat besar, Dia telah mengurniai kita kelahiran baru dengan membangkitkan Yesus Kristus daripada kematian. Dengan demikian, kita hidup dengan harapan yang tidak akan binasa. Kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar, atau lenyap." Saya ulangi ayat ini, kita mengharapkan warisan yang tidak mungkin reput, tercemar, atau lenyap, disimpan untukmu di surga. Kamu dipelihara dengan kuasa Allah melalui iman untuk penyelamatan yang akan ternyata sepenuhnya pada akhir zaman. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, ada ganjaran bagi kita, yaitu warisan yang dijamin, yang pasti ada buat setiap kita di surga. Ya, ini firman Tuhan yang katakan, tersimpan bagi kita di surga. Nah, di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua dikatakan, Yesus sendiri mengatakan bahwa di rumah Bapa-Ku ada banyak tempat tinggal. Jika hal ini tidak benar, tidaklah kukatakan kepadamu, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Nah, saudara, firman Tuhan berkata bahwa di rumah Bapa-Ku, di surga ada banyak tempat tinggal. Bahkan dia katakan, aku akan pergi menyediakan tempat bagimu. Jadi untuk setiap pribadi kita ada rumah, ada tempat tinggal yang sudah disiapkan buat kita. Jadi rumah inilah warisan setiap pribadi kita yang Tuhan siapkan buat setiap pribadi kita. Nah, bahkan Rasul Paulus menuliskan dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-8. Sekarang mahkota perbenaran telah disediakan untukku. Tuhan, hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu. Bukan sahaja kepadaku, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saya ulangi, sekarang mahkota perbenaran telah disediakan untukku. Tuhan, hakim yang adil itu, akan mengurniakannya kepadaku pada hari itu. Bukan kepadaku saja, tetapi kepada semua orang yang merindui kedatangannya. Nah, Rasul Paulus mengatakan bahwa
pada hari itu Tuhan akan memberikan kita mahkota perbenaran itu yang sudah disediakan buat kita. Tapi dia katakan bukan untukku saja, tapi untuk semua orang, untuk setiap pribadi kita. Jadi bukan hanya untuk pastoral team, bukan hanya untuk leaders, bukan hanya untuk gereja Grace Sri Muda, tapi untuk semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita hidup di muka bumi ini, janganlah kita mengharapkan kekayaan, janganlah kita mengharapkan rumah, janganlah kita mengharapkan pakaian, uang, dan segala harta yang ada untuk kita miliki, karena semua itu akan hilang. Warisan yang kita harapkan itu adalah warisan yang tidak mungkin rebut, tercemar, lenyap, yang tersimpan di surga buat setiap pribadi kita. Itulah warisan yang menjadi harapan kita, yang kita impi-impikan, yang setiap orang percaya harus memiliki kerinduan itu, saudara. Untuk kita mendapatkan warisan, perlu ada warisan itu sendiri. Yang kedua, jika ada warisan, harus ada pemberinya. Jika ada warisan, harus ada pemberi warisan itu. Nah, saudara-saudari yang saya kasihi, kita kembali lagi kepada Kolose 3 ayat 23 hingga 24. Lakukan segala kerja dengan sebulat hatimu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Kristus ialah Tuhanmu dan kamu hambanya. Karena kamu tahu bahwa daripada Tuhan kamu akan menerima warisan sebagai ganjaranmu. Nah, firman Tuhan ini jelas menyatakan kepada kita siapa pemberi warisan itu. Ya, karena yang pertama tadi ada warisan itu sendiri. Dan yang kedua, siapa pemberi warisan itu? Nah, jelas di dalam ayat ini bahwa pemberi warisan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, Petrus mengatakan bahwa karena rahmat Tuhan yang besar, kita ini dilahirkan kembali di dalam sebuah harapan yang hidup. Sebuah harapan yang pasti, bukan hanya harapan kosong, tapi harapan kita adalah blessed hope, harapan yang diberkati, harapan yang hidup, harapan yang memiliki jaminan. Harapan kita itu adalah sesuatu yang pasti. Bahkan pagi hari ini saya mau katakan kepada kita, Tuhan kita yang pemberi warisan itu dia tidak kedekut, dia tidak beri sedikit, tapi dia memberi dengan yang terbaik buat setiap pribadi kita. Dalam Matius 7 ayat 9 hingga 11 dikatakan, Bapak manakah yang akan memberikan batu kepada anaknya yang meminta roti? Bapak manakah yang akan memberikan ular kepada anaknya yang meminta ikan? Kamu yang berdosa pun tahu memberikan yang baik kepada anakmu. Lebih-lebih lagi Bapamu yang di surga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta daripadanya. Nah, ini adalah satu peringatan ataupun Yesus mengatakan kepada kita, Bapak mana yang memberikan batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti? Kalau anaknya minta ikan, apakah dia akan memberikan ular? Saya pasti suatu hari nanti ketika anak saya lahir, apa yang dia minta saya akan pasti beri, saudara. Nah, Tuhan mengatakan bahwa kalau kita yang berdosa ini boleh memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, lebih-lebih lagi Bapa kita yang di surga, Dia akan memberikan kepada kita yang terbaik, lebih baik daripada kita Bapa-Bapa yang ada di dunia berikan kepada anak-anak kita. Bapa kita yang di surga, Dia selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus memberikan nyawanya untuk kita. Memberikan hidupnya, mati di kayu salib buat setiap pribadi kita. Untuk apa? Supaya kita diselamatkan. Dan kita memiliki segala janji Allah di dalam kehidupan kita. Dan janji itu kita miliki dengan berkelimpahan, kata firman Tuhan. Yang pertama, harus ada warisan itu sendiri. Yang kedua, siapa pemberi warisan itu. Yang ketiga, kita akan lihat
ada warisan, ada pemberi, perlu ada wasiat. Wasiat kepada penerima warisan itu. Saudara-saudari yang saya kasihi, untuk kita menerima sebuah wasiat, sebuah harta yang disiapkan bagi kita, perlunya ada sebuah wasiat yang tertulis nama kita. Untuk saya mendapatkan satu harta daripada orang tua saya, perlu ada wasiat yang dituliskan atas nama Barry. Barulah nanti apa yang atas nama saya menjadi bahagian saya. Di situ tidak akan ada yang namanya perebutan harta dan sebagainya. Jadi perlu ada rekod ataupun wasiat yang mengatakan bahwa kita layak untuk satu-satu warisan itu. Nah, kita perhatikan di dalam negara kita sendiri, saudara. Sejak MCO diumumkan pada bulan Mac yang lalu, kerajaan memberikan sebuah bantuan. Kerajaan menawarkan bantuan prihatin nasional, BPN. Bahkan bulan lepas, saudara, kerajaan sekali lagi mengumumkan BPN 2.0. Nah, di sini saudara, ada sebuah peruntukan, ada sebuah budget yang sudah disiapkan oleh kerajaan. Nah, budget ini untuk siapa? Nah, bukan untuk orang Indonesia, bukan untuk orang Afrika, untuk orang luar negara, tapi hanya untuk orang Malaysia sendiri yang layak, seperti syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh kerajaan. Nah, bagaimana kita boleh menerima? Bagaimana kita penerima akan mendapatkan peruntukan ini? Yang pertama, kita harus meresponi peruntukan itu. Ya, jadi kita harus menghantarkan permohonan. Data ini akan dianalisis sama ada kita layak atau tidak. Ya, jadi jika kita tidak meresponi kepada peruntukan ini, bagaimana kita akan mendapatkan bahagian kita? Nah, sudah pasti kita tidak akan mendapatkan bahagian kita. Jadi kita perlu respon. Jadi barulah peruntukan itu dikatakan kepada kita layak atau tidak layak. Nah, sama juga di dalam hal ini, saudara. Dalam warisan kerajaan Allah ini. Satu hari nanti kita harus menghadap Tuhan. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan menghakimi kita. Ya. Tapi warisan yang di dalam kerajaan surga ini adalah sesuatu yang Tuhan mau kita miliki sejak kecil. Maka sebab itu firman Tuhan mengatakan bahwa Dia mengenali kita sejak kita dalam kandungan orang tua kita. Dia mengenali siapa kita. Maksudnya, saudara, Tuhan memiliki sebuah rancangan. Tuhan memiliki sebuah rencana yang indah untuk kita miliki sebuah warisan di dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana syaratnya, saudara? Syaratnya adalah nama kita harus tertulis dalam wasiat itu. Karena tanpa nama kita tertulis dalam wasiat itu, kita tidak akan mendapatkan warisan dalam kerajaan Allah. Not even 25%. Ya, seperti dalam cerita Piramli, 25%. Ya, tidak akan dapat 1 sen pun tak dapat. Jika nama kita tidak tertulis dalam wasiat itu. Nah, kalau hidup di dunia ini, saudara, kalau kita memiliki wasiat, jadi wasiat ini akan perlu pengesahan untuk memastikan warisan itu diberikan kepada yang berhak. Ya, kita juga belajar daripada cerita Piramli. Nah, warisan itu harus ada nama orang itu baru diberikan. Ya, jadi jika nama kita tertulis di dalam wasiat itu, ia harus disahkan oleh lawyer. Jadi kalau betul itu nama kita, IC betul, nombor IC semua betul, memang orangnya, warisan itu kita akan dapat. Itu di muka bumi. Bagaimana di dalam kerajaan surga? Bagaimana warisan yang ada dalam kerajaan surga ini? Kita perhatikan dalam Wahyu 3 ayat yang ke-5. Kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu, dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadirat Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Nah, firman Tuhan saya ulangi sekali lagi, kepada yang menang akan dapat berpakaian putih seperti itu,
dan aku tidak akan memadamkan nama mereka dari kitab hidup. Yesus berjanji bahwa Dia tidak akan memadamkan nama kita dari kitab hidup. Aku akan mengakui mereka sebagai milikku di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatku. Saudara-saudari yang saya kasihi, janji Tuhan, iya dan amin bagi saya dan saudara. Dia katakan bahwa Dia tidak akan memadamkan nama kita dari kitab hidup. Dan Dia akan mengaku di hadapan Bapa bahwa kita ini adalah milik Yesus. Dan di hadapan para malaikatnya Dia katakan, ini adalah milikku. Mereka berhak, Dia berhak mendapatkan warisan ini. Setiap kita adalah milik Kristus. Dan kalau nama kita sudah tercatat di situ, dikatakan Yesus tidak akan memadamkannya. Jadi saudara, ketika kita meninggal, ketika kita kembali kepada Tuhan, Yesus akan berdiri menjadi hakim kita. Sebelum kita masuk kerajaan syurga, Dia akan berdiri sebagai hakim, menghakimi setiap pribadi kita. Tidak seperti yang kita dengar daripada jiran kita, saudara, di mana kebaikan kita akan ditimbang-timbang, baik atau berat, yang baik berat ataupun yang jahat lebih berat. Ya, tidak. Tetapi dengan mempercayakan hidup kita ini dalam tangan Tuhan, kita dilahirkan kembali dan maksudnya kita meletakkan diri kita di dalam senarai penerima warisan itu. Kalau kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita dilahirkan kembali, maka kita meletakkan diri kita dalam senarai penerima warisan itu. Nah, dan kita akan dihakimi sama ada kita layak untuk menerima warisan itu atau tidak. Jadi pagi hari ini saudara, nilaikan diri kita sendiri. Apakah kita layak atau tidak layak untuk menerima warisan itu? Kita perhatikan dalam Wahyu 20 ayat 11 hingga 15. Dikatakan begini, kemudian aku melihat sebuah tahta yang besar berwarna putih dan Dia yang bersemayam di atasnya. Bumi dan langit lenyap, menghilang dari hadiratnya, dan tiada lagi tempat bagi kedua-duanya. Aku melihat orang mati, kecil dan besar, berdiri di hadapan tahta itu, dan kitab-kitab dibuka. Sebuah kitab lagi dibuka, yaitu kitab hidup. Orang mati itu dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan segala yang tersurat dalam kitab-kitab itu. Laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Maut dan alam maut menyerahkan orang mati yang di dalamnya. Semuanya dihakimi menurut perbuatan masing-masing. Kemudian maut dan alam maut dihumbankan ke dalam lautan api. Inilah kematian kedua, yaitu kematian di lautan api. Perhatikan ayat yang ke-15 ini. Sesiapa yang tidak tertulis namanya dalam kitab hidup dicampakkan ke dalam lautan api. Nah, saudara, perhatikan bahwa nama kita harus tertulis di dalam kitab hidup. Barulah kita akan menerima warisan di dalam kerajaan syurga. Dan firman Tuhan berkata, barang siapa namanya yang tidak tertulis, kalau nama kita tidak tertulis dalam kitab itu, di dalam wasiat itu, kita tidak akan mendapatkan warisan ini. Bahkan kita dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi firman Tuhan ini sangat jelas. Dan pilihan bukan ada di tangan Tuhan, tapi Tuhan memberikan kita pilihan. Sama ada kita mau menerima warisan ini atau tidak mau menerima warisan ini. Jadi saya menyeru setiap pribadi kita hari ini, di dalam kesibukan dunia ini, di dalam bencana-bencana yang terjadi, sehingga fokus kita mungkin hilang. Marilah kita mulai melihat ke depan. Kita mencari sebuah warisan yang tidak reput, yang tidak tercemar, yang tidak akan lenyap, yang disimpan bagi saya dan saudara di syurga. Bagaimana kita mula? Ingat lagi saudara, kembali kepada kasih yang pertama. Back to the first love. Kita harus kembali percaya kepada Yesus. Karena Dia adalah satu-satunya Tuhan. Karena Dia satu-satunya penyelamat yang boleh menyelamatkan kita. Percaya kepada Dia yang mengasihi kita. Dia yang mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang mengampuni setiap pribadi kita. Bahkan Dia yang menyediakan tempat bagi kita di surga.
yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tanpa Yesus tidak ada orang lain, tidak ada pribadi yang boleh kita nantikan, yang kita boleh harapkan selepas kehidupan kita di muka bumi ini. Karena ketika kita meninggal, mungkin hari ini kita boleh mengatakan, kita boleh berharap kepada diri kita sendiri. Kita boleh berharap dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi setelah kita meninggalkan dunia ini, saudara, tidak ada pribadi yang kita boleh harapkan melainkan Yesus Kristus. Jadi mari kita bersama-sama di dalam kesibukan kita, dalam keadaan yang tidak menentu ini, kita berhenti berharap kepada sesuatu yang akan lenyap. Dan mari kita meletakkan harapan kita kepada Yesus. Pagi hari ini, saudara, kita melihat ke depan ada sebuah warisan yang sudah disediakan. Pemberinya adalah Yesus Kristus. Dan ada wasiat di dalam tangan Tuhan. Persoalannya, apakah nama kita tertulis atau tidak tertulis dalam wasiat itu, dalam kitab hidup itu. Dan jika nama kita tidak tertulis, firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan dicampakkan ke lautan api. Maknanya kita tidak akan pernah menikmati, mengecapi warisan yang sudah dijanjikan, yang dijamin bagi setiap pribadi kita. Jadi pagi hari ini, saudara, kalau saudara belum percaya, kalau saudara belum mengundang Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu, make a decision today because Jesus love you so much. Buatlah keputusan hari ini karena Yesus sangat mengasihi saudara. Yesus sangat mengasihi setiap pribadi kita. Dan bagi kita yang sudah percaya, yang mengakui Yesus engkaulah Tuhan, yang mengakui Yesus engkaulah juru selamat atas hidup kami, jangan kita pernah bangga, bahkan lupa, saudara. Tapi jangan kita berhenti sampai di sini. Kita belajar terus setia, sehingga pada akhirnya kita akan menerima warisan itu. Kita belajar setia, be faithful, jadi taat sama seperti Yesus Kristus sendiri. Karena kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-5 hingga 11. Firman Tuhan yang banyak mengajar saya tentang kepribadian Yesus, how we should live, bagaimana kita harus hidup di muka bumi ini. Kita melihat bersama-sama, hendaklah ada dalam dirimu pemikiran yang ada dalam Kristus. Dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia telah mengetepikan martabat dirinya, mengambil bentuk seorang hamba dan datang dengan rupa manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat hingga kepada kematian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikannya dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama, supaya kepada nama Yesus segala-galanya bertelut, segala isi langit, bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan, untuk mendatangkan kemuliaan kepada Allah Bapa. Firman Tuhan ini mengajar, dia yang sekalipun dalam bentuk Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sesuatu yang harus dipertahankan. Jadi bukan hanya kita hanya sebagai seorang manajer, kita hanya sebagai seorang leaders, kita hanya sebagai seorang pastor di gereja, kita menganggap kita orang yang paling hebat. Sedangkan Yesus sendiri berkata, dia tidak menganggapkan kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia mengetepikan martabat itu. Dia mengambil bentuk sebagai seorang hamba dan dia datang dalam rupa manusia. Bahkan dalam keadaan sebagai manusia, dia merendahkan diri dan dia taat hingga kepada kematian, bahkan kematian di kayu salib. Saudara-saudari yang saya kasihi, Tuhan mengajarkan kita sebuah teladan yang harus kita contohi. Kalau Tuhan boleh taat, tanyakan diri kita, bolehkah kita taat kepada Tuhan seperti dia taat kepada Bapa? Jadi pagi hari ini dimanapun kita berada, saya mau kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan sekali lagi. Jika engkau belum percaya, jika engkau belum memberikan hidupmu kepada Tuhan, letakkan tanganmu di dadamu. Dan jika saudara yang tahu bahwa Yesus adalah Tuhanmu,
yang mengaku bahwa Yesus adalah juru selamatmu, letakkan juga tanganmu di dadamu pada pagi hari ini. Karena kita mau membuat komitmen kita di hadapan Tuhan. He is the one and the only one. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang boleh menyelamatkan kita. Dan melalui Dialah kita akan menerima warisan itu. Jadi pagi hari ini kita melihat ada sebuah warisan yang disiapkan buat kita. Dan kita hanya boleh dapatkan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Oh haleluya, Tuhan Bapa kami yang baik, kami datang di hadapan Engkau pagi hari ini. Sungguh indah Tuhan bila kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Sungguh indah dan girangnya hati kami bila kami tahu ada sebuah warisan yang sudah Engkau siapkan buat setiap pribadi kami dalam kerajaan surga. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah diri kami, biarlah nama kami Tuhan Yesus tercatat di dalam wasiat menjadi pemilik warisan itu. Pagi hari ini Tuhan Yesus, bagi mereka yang belum percaya, mari Engkau datang kepada Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan pagi hari ini menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami mengaku kami manusia yang berdosa. Kami mengaku kami manusia yang lemah dan kami perlukan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bertahta dan berdaulatlah atas hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, hidup kami akan diberkati dan kami akan memiliki warisan itu. Bahkan bagi anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah mulai jauh daripada Engkau, yang sudah mulai alpa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Berkati setiap pribadi kami, teguhkan kami. Pagi hari ini Tuhan Yesus kami mau datang di hadapan Engkau. Kami mau belajar taat di hadapan Engkau, sebagaimana Engkau Tuhan Yesus merendahkan diri dan taat kepada Bapa sehingga kematian. Kami mau belajar taat kepada Engkau, sehingga kami datang kembali kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, Engkau akan bangga dan mengatakan, kamilah anak-Mu yang Engkau kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pimpin kami Tuhan Yesus untuk hidup sesuai dalam rencana-Mu. Dan kami berdoa, biarlah setiap pribadi kami pagi hari ini Tuhan Yesus, mata rohani kami dibukakan dan fokus kami melihat kepada warisan yang sudah disediakan buat kami, membuatkan kami bergairah untuk terus meneruskan kehidupan kami sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi saya mengingatkan kita dalam keadaan yang sukar ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan, fokus kepada tujuan hidup kita. Bahkan dalam kerajaan surga Tuhan menyediakan warisan buat setiap pribadi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jumpa Anda lagi di minggu yang seterusnya. Haleluya.